Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilvina Alisha dengan NIM 25041070369. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama tentang ilmu tajwid yang terdapat dalam surah Al-Fil. Yang kedua yaitu tentang surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Dan yang ketiga yaitu tentang asbab an-nuzul Al-Quran. Materi yang pertama yaitu tentang ilmu tajwid yang terdapat dalam surah Al-Fil yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pada ayat pertama ini terdapat beberapa hukum tajwid, yaitu pada bagian alam taro kaifa, mim sukun bertemu dengan huruf ta, maka hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Maka cara membacanya mim dibaca dengan jelas. Lalu pada bagian bi ashabil fil, huruf ha terdapat mat tabi alif, maka dibaca panjang 2 harokat. Lalu pada bagian alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu huruf fa, maka hukum tajwidnya adalah alif lam qamariyah. Maka alif lam dibaca dengan jelas. Lalu terdapat hukum tajwid mad arid li sukun pada bagian bi ashabil fil karena terdapat mad tabi'iyah yang sebelumnya berharakat kasrah terdapat pada akhir ayat atau tempat waqaf, maka dibaca panjang 2 harokat. Ayat kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Pada bagian alam yaj'al, mim sukun bertemu dengan huruf ya. Hukum tajwidnya adalah izhar syafawi, mimnya dibaca dengan jelas. Lalu bagian kaidahum fi, sama seperti sebelumnya, mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi, huruf ya, maka mimnya dibaca dengan jelas. Pada bagian fi tadlil, fi terdapat mat tabi'iyah, maka dibaca panjang 2 harokat. Lalu pada bagian tadlil, hukum tajwidnya adalah mad arid li sukun, dibaca panjang 2 harokat. Ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil, mim sukun bertemu dengan huruf ta, maka hukum tajwidnya izhar syafawi, mim dibaca dengan jelas. Lalu pada bagian tayran ababil, huruf ra berharokat fathatain bertemu dengan huruf alif, maka hukum tajwidnya izhar halki, dibaca dengan jelas tanpa dengung. Lalu terakhir itu tayran ababil, terdapat hukum tajwid mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yang terdapat pada akhir ayat atau tempat waqaf, dibaca panjang 2 harokat. Ayat keempat yang berbunyi tarmihim bihijaratim min sijil, huruf mim sukun bertemu dengan ba, hukum tajwidnya adalah ikhfa syafawi, maka dibaca samar antara huruf mim dan huruf ba. Lalu bagian bihijaratim min, huruf ja terdapat mat tabi'i alif, maka dibaca panjang 2 harokat. Lalu pada huruf ta berharokat kasrotain bertemu huruf mim, yaitu huruf idgham bi gunnah, maka dibaca dengan dengung sampai 2 harokat. Lalu pada bagian min sijil, nun sukun bertemu dengan huruf sa, maka hukum tajwidnya ikhfa hakiki, dibaca dengan samar-samar sampai 2 harokat. Lalu yang terakhir itu ada mad arid li sukun, dibaca panjang 2 harokat. Ayat kelima yang berbunyi faja'alahum ka'asfim ma'kul, huruf mim sukun bertemu dengan huruf kaf, hukum tajwidnya adalah izhar syafawi, mim dibaca dengan jelas. Lalu pada bagian ka'asfim ma'kul, huruf fa yang berharokat kasrotain bertemu dengan mim, maka hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah, dibaca dengung sampai 2 harokat. Lalu yang terakhir ma'kul, terdapat hukum tajwid mad arid li sukun, yaitu dibaca panjang 2 harokat. Materi yang kedua adalah surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ciri-ciri surat Makkiyah ini yang pertama, umumnya
dibacakan menggunakan panggilan ya ayyuhan nas. Lalu surah Madaniyah yaitu surah yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Adapun ciri-ciri surah Madaniyah, yang pertama umumnya ayat-ayatnya lebih panjang, yang kedua banyak membahas tentang hukum-hukum Islam, yang ketiga menjelaskan masalah ibadah, muamalah dan kehidupan masyarakat, yang keempat menjelaskan hubungan umat muslim dengan orang lain, yang kelima banyak membahas tentang puasa, zakat, perang dan lain-lain. Materi yang ketiga yaitu asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul adalah sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Macam-macam asbab an-nuzul yaitu karena suatu peristiwa. Ayat turun untuk menjawab atau menjelaskan atas suatu kejadian. Karena pertanyaan, ayat turun untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh asbab an-nuzul yaitu pada surah Al-Kautsar. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kaum Quraisy mengejek Nabi Muhammad SAW karena putra-putra beliau meninggal. Mereka menyebut Nabi sebagai antar atau terputus keturunan. Ayat ini diturunkan untuk menghibur dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Lalu tujuan mengetahui asbab an-nuzul yaitu untuk memahami ayat secara mendalam, untuk mengetahui sebab turunnya ayat, untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan ayat, lalu untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, dan untuk memahami hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Mungkin itu saja